Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat seluruh teman-teman saya dimanapun Anda berada. Semoga kita semua di kesempatan pada hari ini diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, dimurahkan rezekinya dari segala arah penjuru, dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Robbal Alamin. Insya Allah pemirsa, di dalam kesempatan pada hari ini saya akan membagikan salah satu zikir ya yang bisa panjenengan nanti istiqomahkan ataupun boleh dirutinkan sehabis mendirikan sholat sunnah ya, yang tujuannya adalah zikir ini untuk memperkuat diri kita ataupun bisa disebut dengan pondasi benteng diri kita ini agar diri kita ini tidak terkena yang namanya guna-guna, santet, ya, pelet, dan sebagainya. Jadi yang berbau dalam goib, ya, insya Allah tidak bisa menembus ke diri kita. Ya, bahkan orang-orang zolim pun yang berusaha, ya, untuk merugikan diri kita ini, insya Allah akan berbalik. Ya, asalkan kita mau mengamalkan ataupun mau rutin ataupun istiqomah dibaca sehabis sholat sunnah, yaitu tepatnya sehabis mendirikan sholat sunnah hajat 2 rakaat. Nanti adapun tata caranya ya ketika ingin mengamalkan, jadi ketika panjenengan mengamalkan zikir ini ya secara rutin ataupun secara istiqomah, ini akan aktif secara otomatis ya, akan aktif secara otomatis. Jadi tanda-tandanya diri kita ini sudah aktif ya. Ketika panjenengan mewiridkan ini, panjenengan akan merasa merinding ya. Jadi doanya saya anggap panjenengan sudah hafal semua ya. Jadi untuk tata caranya seperti ini pemirsa. Ketika tengah malam ya, panjenengan usahakan mendirikan sholat sunnah hajat 2 rakaat. Nah, setelah panjenengan mendirikan sholat sunnah hajat 2 rakaat, lalu panjenengan bertawasul terlebih dahulu. Bertawasul ditujukan kepada Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keempat sahabatnya. Bertawasul ditujukan kepada para malaikat, para wali, para syekh, diri kita, dan bapak ibu kita. Nah, setelah panjenengan selesai bertawasul, ya, boleh kita sediakan air putih di hadapan kita. Ya, kita taruh air putih di hadapan kita, lalu panjenengan membaca istighfar 3 kali. Ya, Astaghfirullahaladzim 3 kali. Setelah membaca istighfar 3 kali, lalu panjenengan membaca sholawat Nabi 3 kali. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya, 3 kali. Nah, setelah panjenengan membaca sholawat Nabi 3 kali, lalu panjenengan mulai mewiridkan wirid yang pertama, yaitu ayat kursi. Ya, panjenengan mewiridkan wiridan yang pertama, yaitu ayat kursi. Ya, ayat kursinya panjenengan tidak boleh mencontek, ya, harus hafal. Jadi, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la na'um lahum ma fis samawati wa ma fil ard man dalladhi yasfa'u indahu illa bi idnih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhitunna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wala yahfuduhu hifduhuma wa huwal aliyul adim. Ini panjenengan wiridkan sebanyak 313 kali. Sehabis mewiridkan ayat kursi sebanyak 313 kali, lalu nanti tiupkan ke air putih yang ada di hadapan kita. Ya. Nah,
Untuk wiridan yang kedua ataupun yang terakhir, ya, panjenengan mewiridkan ya Howiyu ya Matin, ya Howiyu ya Matin, ya Howiyu ya Matin. Ini sebanyak-banyaknya semampunya, ya. Jadi yang 313 kali ini untuk ayat kursi. Kalau untuk wiridan yang kedua ya Howiyu ya Matin, ini panjenengan wiridkan sebanyak-banyaknya semampu panjenengan. Sekiranya sudah tidak mampu ataupun sudah tidak kuat, kita tiupkan ke air putih, ya. Nah, air putih ini kita diamkan dulu selama 7 hari berturut-turut selama kita mengamalkan wiridan ini. Nanti ketika sudah 7 hari, ya, malam kedua sama, airnya tetap kita taruh di hadapan kita. Malam ketiga sampai malam ketujuh sama. Nanti malam ketujuhnya terakhir, air putihnya, ya, boleh kita gunakan untuk mandi. Ya, kita campurkan di air di dalam ember, ya, lalu kita buat mandi. Nah, nanti untuk hari seterusnya panjenengan boleh istiqomahkan terus, ya. Tidak harus kita menaruh air lagi, ya. Air ini cukup hari pertama sampai hari ketujuh. Nanti untuk hari berikutnya, ya, dan seterusnya, ya, ini tidak usah menggunakan air putih lagi, karena air putihnya sudah kita lakukan di hari pertama sampai hari ketujuh, yaitu tujuannya adalah untuk melakukan penyelarasan dengan diri kita agar supaya menyatu. Insya Allah jika panjenengan mau mengamalkan ini secara rutin, secara istiqomah, sehabis mendirikan sholat sunnah hajat 2 rakaat, ya, panjenengan akan mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa sekali, ya. Panjenengan akan mempunyai kekuatan spiritual yang sangat kuat sekali, ya. Tidak mudah ditembus, ya, tidak mudah diterawang, ya. Bahkan ilmu gaib pun insya Allah tidak akan bisa masuk ke dalam diri Anda, termasuk pelet, guna-guna, ya, santet dan sebagainya. Asalkan panjenengan mau mengamalkan kedua ayatan ini, ya, yaitu sehabis mendirikan sholat sunnah hajat 2 rakaat. Ingat tata caranya yang tadi yang pertama, untuk hari pertama kita menyuguhkan air putih, kita taruh di hadapan kita selama 7 hari, ya. Ketika sudah 7 hari, ya, nanti air putihnya kita gunakan untuk mandi. Tujuannya adalah untuk agar supaya air tersebut meresap ke dalam diri kita, ya. Ini untuk penyelarasannya, ya. Jadi jika panjenengan mau mengamalkan ini, insya Allah panjenengan akan berwibawa, disegani banyak orang, ya, ditakuti bangsa lelembut, ya. Jadi insya Allah jika panjenengan mempunyai pegangan ini, ya, ketika panjenengan mendekati orang yang kesurupan, tanpa kita mengucap doa-doa pun, orang yang kesurupan tersebut akan ketakutan, ya. Jadi ini boleh panjenengan amalkan. Buat panjenengan yang ahli spiritual pun, ya, ini juga bisa digunakan untuk tambahan, ya, ataupun untuk koleksi juga tidak apa-apa, untuk ilmu pengetahuan juga tidak apa-apa, ya. Dan ini insya Allah aman, ya, tidak harus menggunakan ritual-ritual yang memberatkan diri kita ataupun menggunakan tirakat ataupun puasa, ya. Hanya saja kita cukup mengistiqomahkan selama sehabis mendirikan sholat sunnah hajat 2 rakaat. Untuk penyelarasannya di hari pertama sampai hari ketujuh, yaitu dengan media air putih, ya. Jadi air putihnya ini di hari pertama, ya, nanti air putih ini jangan dibuang, ya, kita taruh lagi di tempat yang aman. Nanti di hari kedua kita ambil lagi, ya, sampai 7 hari. Ketika sudah 7 hari, nanti airnya kita ambil, lalu kita gunakan untuk mandi, ya. Kita guyurkan di ubun-ubun kepala kita dulu pertama, ya. Ini proses penyelarasan, ya, untuk diri kita agar supaya energi dari wirid yang kita baca, energi dari kekuatan doa yang kita baca ini meresap ke dalam diri kita.
Insya Allah panjenengan akan mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa yang tidak ada tandingannya. Jadi hanya itu pemirsa yang bisa saya sampaikan di kesempatan pada hari ini. Mudah-mudahan dengan secuil ilmu ini bisa bermanfaat, bisa menambah pengetahuan untuk kita semua. Selebihnya ataupun kekurangannya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada kesalahan ataupun kata-kata yang kurang enak didengar dari saya mohon dimaafkan. Akhir kata dari saya yang bukan channel pamit mundur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.